Menantu Super. Bab 5101-5110. Bab 5101 Aku menyerah. Bawahanku ada di sini. Perintahkan seluruh pasukan untuk membantu secara diam-diam. Kami mewajibkan kami untuk tidak mengungkapkan identitas kami, atau bahkan membiarkan musuh atau Han San Qianfang mengetahui keberadaan kami. Kami harus membantu kota Yetian semaksimal mungkin dalam batas ini. Apakah Anda mengerti? Rindu ini. Untuk sesaat, Cimeng sedikit bingung. Anda tahu, membantu bukanlah sebuah masalah, tapi harus membantu ketika kedua pihak yang bertikai tidak dapat menemukan Anda hanyalah sebuah masalah besar. Apakah kamu mengalami masalah? Lu Ruoxin berkata dengan dingin. Kembalilah ke Nona, tidak masalah. Melihat jawaban Cimeng, rasa dingin di wajah Lu Ruoxin mereda, dan dia menghela nafas. Saya juga tahu bahwa ini sangat sulit bagi Anda, tetapi sekarang, Anda juga harus sangat jelas bahwa kami tidak punya banyak pilihan. Jika aku bisa, aku bahkan tidak ingin membantu Han San Qian. Anda juga tahu bahwa bagi sebagian orang, yang terbaik adalah mereka tumbuh sendiri, daripada mengandalkan perhatian dan intervensi orang lain. Tetapi keadaan Han San Qian memang terlalu sulit. Sebenarnya sulit bagi siapapun untuk bertahan hidup di lingkungan ini. Sampai matimu. Cimeng menggigit bibirnya dengan lembut, Nona, saya dapat memahami pikiran Anda. Jangan khawatir, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu dan menjaga kerahasiaan. Lu Ruoxin mengangguk, oke, ayo kita jalankan. Ya. Setelah Cimeng selesai berbicara, dia mundur dengan ringan. Melihat markas musuh di kejauhan, Lu Ruoxin bergumam, Han San Qian. Ada apa denganmu? Sangat disayangkan seseorang di hati Lu Ruoxin berteriak kesakitan saat pertarungan kelompok. Bukan karena Han San Qian tidak cukup jantan, tapi musuhnya terlalu ganas. Pemukulan yang terus-menerus ini bisa dikatakan hampir tak tertahankan setiap saat, apalagi ini adalah sebuah rangkaian. Hanya saja hujan terus menetes di suatu tempat, seiring berjalannya waktu, jika tetesannya terlalu banyak, orang tidak tahan. Namun Han San Qian tidak memohon ampun, meski menjerit kesakitan, ia tetap bertahan. Kali ini berlanjut hingga fajar, ketika segalanya akhirnya berubah. Saat itu, belum lagi Han San Qian yang tak bergerak seperti anjing mati, bahkan para prajurit yang berbaris untuk memukulinya pun semuanya lesu, badan lelah, dan mata mengantuk akibat begadang. Wow, seember air dituangkan langsung dari otak Han San Qian. Pada saat itu, Han San Qian yang sedang koma tiba-tiba terbangun. Dia membuka matanya dan melihat orang-orang di sekitarnya. Luka nenek terlalu serius. Sekarang apalagi melihat satu orang dengan jelas, bahkan jika sekelompok orang ini berdiri di depannya, dia tidak dapat melihat orang tersebut dengan jelas sama sekali. Penglihatan saya benar-benar kabur dan saya tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Berhenti berkelahi, Han San Qian mengucapkan 3 kata dengan susah payah. Begitu Han San Qian membuka mulutnya, prajurit yang telah diperintahkan sebelumnya segera berlari, dan pada saat yang sama, menghentikan serangan prajurit berikutnya. Dia mendekati Han San Qian dan bertanya dengan suara rendah, Han San Qian, apa yang baru saja kamu katakan? Karena kondisi Han San Qian sangat buruk sekarang, dan suaranya secara alami terlalu lembut, Xiao Bing tidak dapat mendengar apa yang baru saja dia katakan, tetapi melihatnya membuka mulut. Aku akan melakukannya. 2 kata sederhana ini langsung mengejutkan prajurit kecil itu. Semuanya segera berhenti. Dia berteriak, dan di saat yang sama, setelah melirik beberapa rekannya, dia buru-buru berlari menuju kamp. Saat ini rombongan Huya sudah berhenti karena terlalu banyak minum dan terlalu lama membuat keributan. Tidak ada seorang pun di rombongan yang tahu di mana mereka berbaring dan tertidur. Bagaimanapun, ketika tentara masuk, sekelompok dari mereka tergeletak di sekitar tenda. Beberapa orang bahkan membuat panggilan yang menggelegar saat ini. Prajurit itu mencoba berteriak beberapa kali, tetapi suaranya jelas tidak dapat membangunkan siapapun dalam kelompok tersebut. Tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia berdehem dan berteriak dengan keras, Panglima tertinggi, Han San Qian telah pindah, Han San Qian telah pindah. Bab 5102 Dia adalah mata-mata. Saat kata-kata ini pertama kali diucapkan, tidak ada yang menjawab. Namun kurang dari beberapa saat kemudian, tiba-tiba seluruh tenda tiba-tiba meledak. Seolah mengalami mimpi buruk, semua orang tiba-tiba membuka mata dan melompat. Apa katamu? Katakan lagi apa yang baru saja kamu katakan. Sekelompok orang bertanya serempak. Prajurit itu dengan cepat berkata, Komandan, Han San Qian telah pindah, dia telah pindah. Sial, Han San Qian sudah melakukannya. Sial,
kamu tidak berbohong kepada kami, kan? Beraninya kamu menipu para komandan dengan hal seperti ini, kata prajurit itu dengan ketakutan. Semua orang tiba-tiba tersenyum. Oke, bagus sekali. Kakakku Huya luar biasa, luar biasa. Ya, paling cepat 1 jam, paling lambat 1 hari, ini memang sesuai ekspektasi Huya. Sial, ini hampir fajar, kita akan menyerang kota, dan Han Sanqian juga ada di sini. Benar saja, semua kabar baik sudah terlambat, tapi sudah tiba. Sekelompok komandan sangat gembira, Huya akhirnya berdiri dan menghela nafas lega, kamu yang memimpin. Ayo pergi dan interogasi Han Sanqian sekarang. Xiaobing buru-buru berkata, ya. Setelah mengatakan ini, Xiaobing berbalik dan memimpin sekelompok komandan menuju tempat Han Sanqian disiksa. Tak lama kemudian, sekelompok besar orang melakukan perlawanan terhadap tempat eksekusi. Saat ini, Han Sanqian diikat di sana seperti anjing mati, dengan kepala tertunduk, hampir hanya bernapas. Kenapa, Han Sanqian, kamu tidak tahan lagi? Kukira tulangmu keras sekali, tapi ternyata tidak lebih dari itu. Hah, aku sudah mengatakannya sebelumnya, betapapun kerasnya tulangmu, mereka tidak akan pernah bisa menahan siksaan kita. Belum lagi betapa agungnya sekelompok orang. Bagi mereka, sekarang adalah kemenangan terakhir. Han Sanqian tidak berbicara, dia ingin mengangkat matanya untuk melihat mereka, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Huya berjalan mendekat, menutup mulut Han Sanqian dengan tangannya, dan mengangkat kepalanya. Han Sanqian, katakan padaku, siapa penyamaranmu? Han Sanqian mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Sial, sekarang sudah terjadi, kenapa kamu masih berpura-pura? Apakah kamu masih ingin terus disiksa? Han Sanqian ragu-ragu sejenak, sudah kubilang, bisakah kamu melepaskan aku? Aku tidak tahu apakah aku akan melepaskanmu atau tidak, tapi jika suasana hati kami sedang baik, setidaknya kami tidak perlu menyiksamu seperti ini, kata Huya dingin. Bagaimana aku tahu apakah aku bisa mendengarkan apa yang kamu, penjahat tidak jujur, katakan? Han Sanqian berkata dengan nada menghina. Huya tersenyum, mari kita perjelas, Han Sanqian, kamu tidak punya pilihan lain sekarang, mengerti? Jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja, kemarilah. Jejak kemarahan muncul di mata Han Sanqian, kamu bertindak terlalu jauh. Han Sanqian, biar ku beritahu, kamu tidak berbeda dengan semut di tanganku sekarang. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati jika aku mau. Oleh karena itu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Cepat dan katakan yang sebenarnya dengan jujur, mungkin penderitaanmu akan berkurang. Kalau tidak, Huya mencibir, lalu melihat ke samping ke arah para prajurit yang masih berbaris. Meski sudah bertarung berjam-jam, namun jumlah lawannya sangat banyak sehingga masih banyak orang yang masih mengantri menunggu Han Sanqian. Oke, aku akan memberitahumu. Han Sanqian mengertakkan gigi dan sepertinya telah membuat tekad yang besar, ya, Tianhu memang mata-mata yang aku tanam secara diam-diam. Kamu akhirnya mau mengakuinya, Huya mendengus dingin, katakan padaku secara spesifik apa yang sedang terjadi. Sebenarnya, Tianhu adalah agen rahasia yang pernah saya selingi bertahun-tahun yang lalu. Saat saya masih aktif di dunia Central Plains, saya sudah menyelidiki kasus gadis hilang. Saya mengikuti petunjuknya dan menemukan beberapa petunjuk. Kemudian, saya menggunakan kepentingan saya untuk memaksa orang menghubungi Tianhu. Tentu saja, setelah menemukan Tianhu, segalanya akan menjadi lebih sederhana. Itu tidak lebih dari menggoda dia dengan keuntungan yang lebih besar. Saya menerimanya sebagai murid saya, dan pada saat yang sama mewariskan keterampilan terkuat saya kepadanya. Setelah itu, dia kembali ke formasimu. Memang begitulah adanya. Huya tersenyum dingin, apakah menurutmu kami akan mempercayaimu ketika kamu mengarang cerita seperti itu? Jika tidak apa-apa, maka para tetua kami dapat dihitung sebagai milikmu. Han Sanqian, tolong jelaskan. Han Sanqian mengerutkan kening dengan dingin, lalu apa yang ingin kamu ketahui? Bab 5103 Keyakinan. Pertama-tama, sebagai laki-laki Anda, Tianhu, selain mengetahui keahlian unik Anda, apakah ada bukti lain? Tianhu, apakah kamu bodoh atau menurutmu aku bodoh? Aku salah satu dari diriku sendiri, dan aku akan meninggalkan begitu banyak petunjuk. Oke, menurutku ini masuk akal bagimu, tapi bagaimana dengan informasi lainnya? Maksudku, karena Tianhu adalah orangmu, kamu seharusnya mengenal orang-orangmu dengan baik, bukan? Misalnya, Tianhu suka makan apa? Apa yang harus dilakukan, atau beberapa rahasia yang tidak diketahui orang lain.
kata Huya. Han Sanqian tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap Huya dengan tajam. Huya sama sekali tidak takut, katakan padaku, apakah kamu masih ingin aku mengundangmu? Han Sanqian mengertakkan gigi, oke, favorit Tianhu adalah teh darah Wutian. Apakah Anda perlu saya mengatakan favoritnya? Dia hanyalah seorang fanatik seni bela diri dan seorang kultivator. Adapun rahasia yang tidak diketahui orang lain, saya takut itu terlalu dalam untuk diceritakan. Kamu juga tidak tahu, aku hanya akan memberitahumu sesuatu yang sederhana dan kamu mengetahuinya. Ada tanda lahir di punggung Tianhu, yang terlihat seperti harimau dan naga. Saya mendengar dari dia bahwa saat itulah ibunya melahirkannya, dan seekor harimau hitam menyerang. Harimau hitam membunuh orang tuanya dan membawa harimau langit ke gunung. Dia keluar dari gunung untuk pertama kalinya ketika dia berumur 18 tahun. Tanda di punggungnya juga ditinggalkan oleh harimau hitam. Benar. Mendengar ini, sekelompok orang langsung menatapku dan aku, dengan wajah tidak percaya. Memang benar, mustahil bagi orang yang tidak berhubungan dekat dengan Tianhu untuk mengetahui hal-hal ini. Terutama tanda lahir Tianhu, dan bahkan Yulai. Jika Anda bisa menanyakan tentang kesukaan seseorang, dan bahkan tanda lahir mungkin terlihat secara tidak sengaja, Anda bisa menjelaskannya, tapi asal-usul tanda lahir. Ya, siapapun yang mengetahui hal ini bukanlah orang luar. Sepertinya Tianhu memang mata-mata Han Sanqian. Beberapa orang kepercayaan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka semua mengetahui hal-hal ini tentang Tianhu, tetapi hampir tidak mungkin orang lain mengetahuinya kecuali mereka. Masing-masing dari mereka dapat memastikan bahwa mereka tidak mengatakannya kepada orang lain, karena mengatakannya sendiri tidak berarti apa-apa. Mereka bukan orang yang suka bergosip dengan lidah yang panjang, sehingga tidak punya waktu untuk bergosip tentang orang lain. Tetapi kebetulan Han Sanqian, yang belum pernah bertemu Tianhu sebelumnya, mengetahui hal ini. Jadi, ada beberapa hal yang tidak perlu dibicarakan lagi. Huya melirik semua orang dan melihat semua orang mengangguk ke arahnya. Saat ini Huya tahu bahwa hasil interogasi pada dasarnya sudah ditentukan. Seseorang akan datang. Ada. Pertama, bawa Han Sanqian ke ruang bawah tanah. Ya. Segera, beberapa orang melepaskan Han Sanqian, dan kemudian membawanya menuju ruang bawah tanah. Saudaraku, kebenaran masalah ini telah terungkap. Meskipun saya sangat enggan menerima kenyataan ini, tampaknya itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal, kata Huya. Ya, jika Tianhu dan Han Sanqian tidak terlalu dekat, mustahil bagi Han Sanqian mengetahui hal ini. Sebenarnya aku sudah lama curiga ada yang tidak beres dengan Tianhu. Pertama, relatif mudah untuk menangkap Han Sanqian secara tiba-tiba. Sama, dan jika tidak ada masalah, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Iya, sebenarnya kita semua tahu hasilnya, tapi toh kita sudah lama bersama, sulit dipercaya faktanya untuk sementara waktu. Kini Han Sanqian akhirnya mengalah, dan akhirnya kita sudah memberikan penjelasan kepada Tianhu, dan terlebih lagi kepada para sesepuh. Penjelasannya, kalau begitu, ayo kita pergi dan laporkan bersama-sama kepada yang lebih tua. Saya yakin yang lebih tua akan merasa sangat tidak nyaman ketika dia mendengar berita ini. Lagi pula, dalam pikiran yang lebih tua, Tianhu pada dasarnya adalah 3 pilihan teratas untuk penggantinya. Sekelompok orang berdiskusi dan memutuskan, lalu menuju ke perkemahan tetua bersama-sama. Cuacanya menjadi sedikit lebih terang, tapi ternyata di dalam tenda tetua itu sangat sunyi. Sekelompok orang di luar tenda tidak bersuara dan tidak berani bersuara, mereka hanya menunggu dengan tenang. Tapi saat ini, suara sesepuh datang dari kamp. Kalian semua masuk. Semua orang sedikit terkejut, tapi tetap berjalan masuk dengan patuh. Saya telah bertemu dengan yang lebih tua. Tetua itu tersenyum pahit, sepertinya Han Sanqian telah mengatakan yang sebenarnya. Terlebih lagi, kebenaran ini adalah kebenaran yang paling tidak ingin kita lihat, bukan? Beberapa orang menatapku, dan aku melihatmu, tapi Huya akhirnya berlutut. Elder, biarkan bawahanmu melapor. Penatua itu mengangguk, silakan. Kami telah membuktikan bahwa Tianhu adalah mata-mata Han Sanqian. Bab 5104 Promosi. Huya mengangguk, kembali ke yang lebih tua. Setelah saya konfirmasi berulang kali, pada dasarnya kami dapat memastikan bahwa Tianhu memang mata-mata Han Sanqian. Tetua, Han Sanqian dapat secara akurat menceritakan banyak rahasia Tianhu, dan hal-hal ini pada dasarnya dapat dikonfirmasi. Hanya orang yang sangat mengenal Tianhu yang dapat mengetahuinya. Oleh karena itu, pada dasarnya dapat dikatakan solid. Lagi pula, kami telah menyiksa Han Sanqian begitu lama,
jadi apa yang dia katakan sekarang seharusnya benar. Penatua itu berpikir sejenak dan menghela nafas, saya tidak menyangka bahwa orang yang paling saya percayai sebenarnya adalah pisau tajam yang tertancap di punggung saya. Pantas saja Han Sanqian bisa menyerah begitu saja. Semuanya bisa dibenarkan. Seseorang berkata, berkat penemuan yang tepat waktu kali ini, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Ya, tetua, tidak semua orang mungkin Han Sanqian, tapi Tianhu sendiri adalah elit kita. Jika masih ada Han Sanqian yang merupakan keturunannya, saya tidak berani mengatakan itu jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Han Sanqian, tapi setidaknya itu benar. Tentu, dia juga memiliki kelebihan, yaitu dia sangat aman dan tersembunyi di antara kita. Orang berbahaya seperti itu bersembunyi di antara kita. Jika suatu hari serangan dilancarkan, itu memang tidak lebih mudah bagi kita daripada menghadapi Han Sanqian. Penatua itu mengangguk, segera kirimkan perintah untuk menahan Tianhu untuk sementara waktu. Ya, juga, jangan mengurung dia dengan Han Sanqian. Jangan khawatir, tetua, bawahanku tahu apa yang harus dilakukan. Saat fajar, luncurkan serangan umum terakhir ke kota Yetian. Saya harus merebut kota Yetian. Nanti, ketika gerbang kota dibobol, saya akan mengorbankan Han Sanqian dan kelompok pemberontaknya ke langit. Ya, bawahan itu menerima perintah itu. Sedangkan untuk Huya, posisi Tianhu sangatlah penting. Saya tidak bisa membiarkan Anda duduk di posisinya untuk sementara waktu, terutama dalam situasi masa perang saat ini. Namun, posisi Void akan selalu membutuhkan seseorang untuk menggantikannya. Dalam hal ini kasus, Anda untuk sementara mewakili posisi Tianhu. Semua laki-laki dan kuda Tianhu adalah milik Anda, tetapi Anda hanya memiliki hak untuk bertindak tetapi tidak untuk memerintah. Anda mematuhi perintah langsung saya dalam segala hal, apakah Anda mengerti? Huya buru-buru berlutut dan berkata, terima kasih banyak, tetua. Huya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengatasi kekhawatiran sesepuh itu. Oke, ini sudah larut. Ayo kita semua kembali dan istirahat sebentar. Saat hari sudah gelap, kita akan menyerang sekaligus. Ya, semua orang setuju secara serempak, lalu keluar dari kamp. Huya, selamat untukmu. Meski kamu belum menjadi panglima sejati, posisi panglima saat ini lumayanlah. Meski jabatan panglima tidak memiliki kekuasaan yang nyata, namun jabatan tersebut sangat tinggi. Terus terang, banyak orang mungkin tidak dapat mencapai posisinya sekarang meskipun telah bekerja keras sepanjang hidup. Yang paling penting adalah agensi itu hanya bersifat sementara. Perang akan segera berakhir. Setelah selesai, inilah saatnya bagi Anda untuk mengambil posisi Anda. Mendengar kata-kata ini, Huya tersenyum dan berkata, terima kasih kepada kakak atas kata-kata baik dan promosimu. Tidak peduli posisi apa yang diraih Huya di masa depan, dia akan menjadi adik yang baik dari kakak. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja padanya. Semua orang tertawa dan cukup puas dengan penampilan Huya. Oke, kita sudah selesai minum, dan kita sudah dipromosikan menjadi pejabat Huya, jadi sekarang waktunya bersantai sebentar. Ya semuanya, silakan kembali dan bersiap-siap. Ini sudah larut. Kita masih harus bersiap untuk perang. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Huya berpura-pura kembali ke tendanya. Namun, sesaat kemudian, setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia berdiri dan hendak keluar. Tiba-tiba, dia berhenti. Tidak, pemimpinnya berkata untuk tidak bergerak saat ini. Tianhu baru saja diubah menjadi mata-mata, dan ini adalah momen yang sensitif. Huya juga tahu untuk tidak menganggap entengnya, karena kemungkinan besar ada rencana tersembunyi seorang tetua di luar. Tahukah Anda, yang lebih tua bukanlah orang biasa, meskipun ada sesuatu yang menipunya, dia mungkin tidak bisa mempercayainya 100%. Oleh karena itu, Anda hampir selesai, tidak perlu gagal, atau lengah karena Anda merasa berhasil, dan orang lain akan menangkap Anda. Memikirkan hal ini, Huya segera berbaring di tempat tidurnya lagi, lalu menutup matanya. Pemimpin aliansi, kamu telah melakukan semua yang bisa kamu lakukan. Mulai sekarang, kamu hanya bisa melihat dirimu sendiri. Hei, aku benar-benar tidak mengerti kenapa pemimpin aliansi terus mengirim orang untuk menyiksanya. Apakah dia gila? Obat apa yang dia jual di labu ini? Bab 5105 Pria dalam Kegelapan. Dan di ruang bawah tanah saat ini, Han Sanqian telah lama dilempar kembali ke sel aslinya oleh para prajurit. Dia terbaring tak bergerak di tanah, merasa sangat tidak nyaman. Ia harus mengakui bahwa jeritan kesakitannya memang berlebihan, namun juga mengandung banyak perasaan yang nyata. Dia juga manusia,
bagaimana dia bisa tetap kuat di bawah penyiksaan yang tidak manusiawi. Seluruh tubuhnya terasa seperti dicabik-cabik oleh seseorang, bahkan jika dia tidak bergerak, dia bisa merasakan sakit di tulangnya dan dagingnya sendiri yang hancur. Masuk, jangan sembunyi. Meskipun saya orang cacat dan sekarat, bukan berarti saya kehilangan akal sehat. Han Sanqian tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Haha, seperti yang diharapkan dari Han Sanqian, dan seperti kata orang, unta kurus pun lebih besar dari kuda. Terdengar tawa kecil, dan sesaat kemudian, sesosok tubuh muncul di depan pintu penjara bawah tanah. Itu tidak lain adalah yang lebih tua. Apa? Sulit dipercaya bahwa Tianhu mengkhianatimu. Kamu masih tidak mau menyerah dan ingin bertanya padaku secara pribadi. Han Sanqian mendengus dingin. Kamu sangat pintar. Penatua tidak menyangkalnya, saya telah membesarkan Tianhu sejak dia masih kecil. Saya tidak pernah meragukan kesetiaannya. Dan, yang lebih penting, tidak ada tanda-tanda kejadian ini sama sekali. Sungguh sulit diterima. Dan itu cukup membingungkan. Han Sanqian tersenyum dingin, apakah menurutmu aku bodoh? Jika orang yang aku atur dapat diperhatikan olehmu, penyamaran seperti apa yang harus aku atur? Mengapa saya menggunakan pasukan dalam jumlah kecil itu untuk mengalahkan pasukan sebesar Anda? Tetua itu mendengus dingin, Han Sanqian, kamu benar-benar gila. Saya memenuhi syarat untuk menjadi gila, bukan? Tetua itu tiba-tiba tersenyum, kamu memang memiliki modal yang gila. Namun, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa ketika aku datang kepadamu, aku sebenarnya tidak percaya bahwa Tianhu akan mengkhianatiku. Semuanya adalah tipuanmu, bukan? Trik yang luar biasa, mari kita bicarakan dan dengarkan. Tianhu sama sekali bukan pengkhianat. Dia tetap milikku. Dia baru saja dimanipulasi olehmu, Han Sanqian, karena keserakahanmu. Faktanya, Huya adalah pengkhianat yang sebenarnya. Tujuannya menangkap Anda sebenarnya bukan berdasarkan kemampuannya, tetapi karena Anda secara aktif ingin menyerah. Wakil Kapten Pengawalku Tian Ming tidak mengetahui apapun, dan masalah ini bermanfaat baginya, jadi dia tidak menyelidiki masalahnya. Jadi, kamu memasuki kamp utamaku seperti ini. Han Sanqian tersenyum, lalu bagaimana? Kemudian kamu dan dia berkolusi satu sama lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Huya berhasil naik ke tampuk kekuasaan dengan bantuanmu, dan kamu memiliki mata-mata tingkat tinggi, yang akan lebih kondusif untuk tindakanmu selanjutnya. Tentu saja, Huya menginginkan posisi tinggi, jadi Tianhu lah yang akan digantikan. Mengenai mengapa dia dipilih, seperti yang saya katakan sebelumnya, dia serakah. Jika lalat tidak mengawasi telur yang mulus, satu-satunya alasan mengapa Tianhu seperti sekarang ini adalah karena gayanya yang salah. Han Sanqian berkata, oke, silakan lanjutkan. Saya seharusnya tidak mengatakannya, tetapi Anda seharusnya mengatakannya kepada Han Sanqian. Kata-kata sesepuh itu menjadi lebih dingin, apa tujuan Anda sebenarnya menyanyikan drama seperti itu? Han Sanqian mengangkat matanya dan menatap langsung ke mata orang tua itu, sebenarnya, apa yang kamu katakan itu benar. Ya, Huya memang mata-mataku, dan kamu memang telah mengetahui keseluruhan triknya. Kamu sangat pintar. Han Sanqian tahu betul bahwa di hadapan orang pintar seperti itu, terkadang semakin ingin membuktikan sesuatu, semakin mudah dia mengetahui kekurangannya. Oleh karena itu, mengikuti perkataannya tentu saja merupakan pilihan terbaik. Kedua, tatapan mata satu sama lain. Mata Han Sanqian tidak mengelak sama sekali, dan hanya konfrontasi inilah yang menjadi kunci dari segalanya. Jika benar seperti yang Anda katakan, ada sesuatu yang saya tidak mengerti dan saya ingin meminta nasihat Anda, sesepuh itu tiba-tiba tersenyum. Han Sanqian berkata dengan nada menghina, bisakah Anda dan saya mengatakan sesuatu? Dengan kecerdasan Anda, apakah Anda perlu menanyakan hal lain kepada saya? Tentu saja ini penting. Tapi kenapa aku harus memberitahumu? Han Sanqian berkata dengan nada menghina, lagi pula aku akan mati, jadi lebih baik aku memasukkan beberapa kata-kataku ke dalam peti mati untuk disiksa. Tentu saja kamu bisa menolak, tapi aku juga punya syarat yang tidak bisa kamu tolak. Kondisi apa? Bab 5106 obat ini dijual. Kehidupan anak buahmu di kota Yetian. Selama kamu berkomunikasi dengan baik denganku dan meringankan kebingunganku, aku bisa berjanji kepadamu bahwa setelah kota Yetian dibobol, aku akan membiarkan beberapa orangmu pergi. Ayo lakukan ini, 50 orang-orang, bagaimana? Han Sanqian terkejut sesaat, lalu tiba-tiba tersenyum, kamu cukup pandai dalam berbisnis.
Jika aku berurusan dengan orang sepertimu dan tidak tahu cara berbisnis, bukankah aku akan dimakan sampai mati olehmu? Katakan padaku apa yang ingin kamu ketahui. Sederhana sekali. Jika seperti yang kamu katakan, Huya adalah celahmu, maka aku punya pertanyaan terbesar, kenapa kamu membiarkan dia menyiksamu terus-menerus, tipuan daging yang pahit. Itu hanya membuatku percaya bahwa dia bukan orangmu, tapi lebih seperti musuhmu, atau bangsaku. Han Sanqian tersenyum, tentu saja kamu bisa memahaminya dengan cara ini. Di saat yang sama, menyiksaku seperti ini juga bisa membuatmu percaya bahwa pengakuan terakhir yang aku buat lebih bisa dipercaya. Dengan cara ini, Tianhu pasti akan jatuh dan Huya pasti akan jatuh. Bangkit. Tetua itu tersenyum dan mengangguk sedikit, tapi sepertinya tidak perlu terlalu tulus dalam pertunjukan yang menyakitkan seperti itu, kan? Faktanya, penyiksaan sepanjang malam tadi malam sudah bisa mencapai efeknya, bukan? Han Sanqian tersenyum, tentu saja, tapi menghadapi musuh sepertimu, jika aku tidak berkorban lebih banyak dan bertindak lebih realistis, bagaimana aku bisa menipumu? Tetua itu berkata, saya mengerti, jadi apa gunanya Anda dengan sengaja membudidayakan Tianhu atau Huya? Apakah Anda hanya berharap untuk membunuh saya ketika saatnya tiba? Bukankah normal jika kamu berada di dekatku selama berhari-hari dan ingin membunuhmu? Penatua itu menggelengkan kepalanya, saya kira tidak. Setidaknya, di mata Anda, saya mungkin disebut musuh, tetapi saya jelas tidak layak menjadi musuh lama Anda. Oleh karena itu, Anda mungkin sengaja berencana membunuh saya. Apa maksudmu? Han Sanqian bertanya. Tetua itu tersenyum, maksudku, sangat mungkin tidak ada mata-mata sama sekali. Semuanya dilakukan olehmu, Han Sanqian, untuk memperbaikinya. Adapun tujuannya, adalah untuk secara langsung menghancurkan persatuan di dalam pasukan kita. Pada saat itu, orang-orang akan panik, yang akan memberi Anda kesempatan untuk memanfaatkan kekacauan dan melawan. Han Sanqian tersenyum masam, memang benar kamu harus menyelesaikan semua kata-kata itu sendirian. Suatu saat, orang ini adalah mata-mata, di saat lain, orang itu adalah mata-mata, dan sekarang mereka bukan mata-mata. Sejujurnya, kamu meskipun kamu tampak sangat tenang sekarang, menilai dari spekulasi acakmu, kamu seharusnya merasa sangat tidak yakin, bukan? Jika dia memiliki pikiran yang jernih, dia tidak akan menanyakan pertanyaan seperti ini. Jelas dia khawatir, tapi dia benar-benar tidak mengerti detailnya, jadi dia mulai menembak burung di depannya, berharap jika ceritanya benar, ekspresinya akan berubah, sehingga dia bisa menemukan jawaban sebenarnya. Jejak rasa malu muncul di mata orang tua itu, tapi dia masih berpura-pura sangat tenang, kenapa aku tidak tahu segalanya? Jika kamu ingin tahu, kenapa kamu datang dan bertanya padaku? Apakah kamu pikir aku idiot? Jika kamu ingin mengatakan itu, apakah ada kemungkinan kemunculanmu sekarang adalah tujuan sebenarnya dari penyerahanku? Han Sanqian tertawa. Ekspresi orang tua itu tiba-tiba berubah dingin. Detik berikutnya, dia mencoba yang terbaik untuk mengatur pernapasannya. Han Sanqian, kota Yetian akan dihancurkan saat fajar, jadi tidak peduli apa tujuanmu menyerah begitu saja kali ini, itu sebenarnya tidak ada artinya. Tanpa base camp, Anda tidak bisa mengurus kedua belah pihak. Bahkan jika Anda benar-benar memiliki konspirasi, itu hanyalah konspirasi di permukaan. Jadi, saya menyarankan Anda untuk menghentikan ide ini secepat mungkin. Setelah mengatakan ini, tetua itu berdiri dan berjalan menuju pintu penjara bawah tanah. Kunci ruang bawah tanah itu untukku. Di saat yang sama, tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki ruang bawah tanah tanpa perintahku. Dengarkan dengan jelas, tidak ada siapapun. Jika kamu tidak mematuhi perintah, yakinlah, aku pasti akan membuatmu mati jelek. Tetua itu mengeluarkan perintah yang begitu kejam, dan tentu saja semua prajurit yang menjaga penjara menjadi pucat karena ketakutan saat itu juga. Jangan khawatir, tetua, kami akan mengikuti perintah dengan ketat. Setelah mengatakan itu, tetua itu pergi, dan pintu penjara bawah tanah dibanting hingga tertutup. Seluruh penjara bawah tanah tiba-tiba menjadi gelap, dan saya tidak dapat melihat jari-jari saya. Han Sanqian duduk dengan susah payah saat ini, dengan sedikit senyum di wajahnya. Saya akhirnya pergi, nenek, saya butuh waktu untuk mencernanya. Bab 5107 persiapan dimulai. Han Sanqian tersenyum. Dia sebenarnya memahami betul alasan mengapa sesepuh muncul saat ini, dan bahkan hal-hal inilah yang diharapkan Han Sanqian. Lagi pula, akan sulit bagi siapapun untuk menerima kenyataan bahwa orang kepercayaan yang ia besarkan sejak kecil mengkhianatinya. Oleh karena itu,
dia pasti tidak akan membiarkan Huya dan yang lainnya memastikan bahwa dia adalah celah hanya dalam satu operasi. Oleh karena itu, dia harus mengambil tindakan. Saya sudah memberitahu Huya sebelumnya bahwa dia tidak boleh mengambil tindakan apapun setelah memastikan kesalahan Tianhu. Yang dia takuti adalah tetua itu pasti akan mengamati perilaku Huya. Lagi pula, beberapa orang mengira seluruh rencana telah berhasil. Jadi, dia mungkin akan santai saja. Untungnya, tetua itu akhirnya datang ke sini, yang menunjukkan bahwa Huya telah melewati masa berbahaya, dan sejauh ini dia belum menemukan apapun dari tetua itu, yang menunjukkan bahwa semuanya terkendali. Sekarang, orang tua, pulanglah dan sakit kepala. Jika kamu ingin tahu kenapa aku dipukuli, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengetahuinya meskipun kamu berusaha keras. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian menutup matanya sedikit, dan kemudian dia memasuki kondisi kesurupan. Bahkan bisa juga dikatakan keadaan berbaring rata. Lagi pula, bagi Han Sanqian, meridiannya sepenuhnya dinonaktifkan saat ini, jadi memasuki latihan meditasi sebenarnya hanyalah sebuah kepura-puraan. Tidak mungkin dia mencapai efek apapun melalui metode ini. Tapi Han Sanqian, yang tidak pernah melakukan pekerjaan yang tidak berguna, setidaknya melakukan ini saat ini. Terlebih lagi, masuknya dia ke dalam samadhi sebenarnya bukan sekadar pura-pura, melainkan hanya dalam hitungan jam. Jika ada orang lain di sini yang tidak mengetahuinya, mereka pasti berpikir bahwa Han Sanqian sama sekali bukan seorang kultivator, tetapi dipukuli sampai mati. Sebentar lagi hari sudah siang. Saat perintah dibunyikan, base camp musuh mulai berkumpul saat ini. Pasukan dengan cepat berkumpul, dan dalam sekejap, jutaan singa sudah berada di depan formasi. Semua komandan berkumpul di depan tim, dan bahkan para tetua jarang datang ke tempat kejadian secara langsung untuk memimpin pertempuran. Saudaraku, setelah bekerja keras selama berhari-hari, kota Yetian akan segera hancur. Sudah waktunya bagimu untuk membayar kerja kerasmu dan meraih kemenanganmu sendiri. Saya berjanji kepada semua saudara bahwa ketika pertempuran ini selesai, saya akan memberi Anda semua liburan yang menyenangkan. Tentu saja, saya tidak akan memperlakukan Anda secara tidak adil dengan hadiahnya kali ini. Ketika semua prajurit mendengar ini, mereka semua bersemangat dan serempak berteriak, "Oke. Sekarang semua orang telah setuju, inilah waktunya untuk menunjukkan kekuatanmu." Semua jenderal mematuhi perintah. Minum. Tentara akan menyerang bersamaku. Minum. Dengan para tetua menunggangi binatang buas di depan, pasukan besar datang di belakang mereka. Di kota Yetian, Scar dan Haijin juga mengumpulkan semua saudara mereka. Saudaraku, kita telah bekerja keras begitu lama, dan kita semua lelah dan lelah. Saya merasakan hal yang sama. Namun, saya yakin semua orang tahu seperti apa rupa Ye Tiancheng sekarang, jadi, selanjutnya. Dua panglima tertinggi, pertempuran ini belum terjadi lebih dari 1 atau 2 hari. Saudara-saudara sebenarnya mengerti bahwa kalian berdua tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan melawan musuh. Pergi saja bersama mereka dan hanya itu. Benar, setelah kamu dipukul seperti ini, apakah kamu masih bisa bersikap sopan kepada mereka? Kepalamu hilang, tapi itu hanya bekas luka sebesar mangkuk. Ayo bertarung sampai mati bersama mereka. Haijin dan Scar sangat tersentuh ketika mereka melihat meskipun jumlah saudara jauh berkurang dibandingkan pertempuran pertama, semangat mereka jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam hidup ini, dengan saudara sepertimu, kematian sangat berharga, Scar tersenyum. Kemudian, dia melirik Haijin, dan keduanya menyatakan persetujuan. Semua kementerian, pertahankan posisi kalian. Begitu kota ini dikalahkan, kami akan melawan mereka sampai akhir. Tentu saja, pada saat itu, kita mungkin sudah tidak peduli lagi satu sama lain. Saya hanya ingin mengatakan, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Dengarkan perintahku dan bertindak. Bab 5108, Pria yang Setia. Membunuh. Saudara-saudara berteriak keras, dan detik berikutnya, pasukan dibagi menjadi beberapa kelompok dan menuju ke stasiun milik mereka. Scar tersenyum dan merangkul bahu Haijin, saudara yang baik, pada dasarnya kita telah mencapai titik ini dalam hidup ini. Saya harap Anda dan saya akan tetap menjadi saudara yang baik dalam hidup ini. Haijin tersenyum dan mengulurkan tangan. Scar tersenyum dan memegangnya, berjuang sampai akhir sampai mati. Berjuang sampai akhir dan bertarung sampai mati. Setelah mengatakan ini, keduanya saling memandang dan tersenyum. Awalnya, menurutku kalian memiliki persaudaraan yang dalam, jadi maaf telah mengganggumu,
tapi karena semua orang menjaga kota bersama, bukankah kalian berdua bersikap terlalu adil satu sama lain? Saat ini, Komandan Anmen keluar. Faktanya, baik Scar maupun Haijin tidak membuat pengaturan strategis apapun untuk Anmen bersaudara. Hal ini tentunya bukan berarti tim Anmen tidak ada gunanya, namun nyatanya kali ini jelas merupakan momen mutlak antara hidup dan mati. Anmen itu bersaudara, tapi dia juga saudara alien, jadi tidak perlu agar Anmen bersaudara mengikuti mereka sampai mati saat ini. Keluarga Anmen dilahirkan untuk rajin, tapi akhir-akhir ini mereka sangat malas hingga hampir berkarat. Tahukah kamu apa artinya ini? Haijin dan Scar saling memandang dan menggelengkan kepala. Bagi Anmen, tidak bergerak lebih tidak nyaman daripada bergerak. Tak berlebihan jika dikatakan istirahat tidak akan membuat kita merasa lebih baik. Sebaliknya, hanya akan mempercepat penuaan tubuh dan timbulnya penyakit. Apa yang saya katakan bukanlah sebuah bualan atau kebohongan. Ini adalah situasi sebenarnya. Perkataan Komandan Anmen memang tidak salah. Sepertinya bagi sebagian orang, bekerja sepanjang tahun bahkan sudah menjadi kebiasaan. Terkadang jika Anda tiba-tiba memintanya istirahat, hal itu akan menyebabkan dia mengalami gangguan istirahat. Scar tersenyum canggung, Saudara Anmen, bukankah kamu? Apakah kamu sibuk akhir-akhir ini? Komandan Anmen mencibir, memang benar tidak terjadi apa-apa akhir-akhir ini, tapi pertahanan kota akan segera ditembus. Akankah semuanya baik-baik saja selanjutnya? Haijin tersenyum pahit, sebenarnya, kita semua tahu bahwa begitu pertahanan kota dipatahkan, tidak akan terjadi apa-apa di kota ini, tetapi sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, Anda selalu di sini untuk membantu, jadi bantuan Anda di saat-saat terakhir adalah dari tidak terlalu penting. Oleh karena itu, Scar dan saya telah membuat pengaturan sebelumnya. Setelah pertahanan kota ditembus dan kami melawan musuh, kekuatan kecil akan datang menemui Anda. Mereka akan membantumu keluar dari sini. Pemimpinnya tidak ada di sini. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua saudara Anda atas namanya. Scar juga mengangguk, artinya, situasinya istimewa sekarang, jika tidak, kami ingin minum-minum bersamamu sebelum mengucapkan selamat tinggal. Komandan Anmen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, kalian berdua, kalian selalu memanggilku saudara, tapi kalian tidak memperlakukanku sebagai saudara. Apa? Di matamu, apakah kami klan Anmen begitu rakus hidup dan takut mati? Neneknya, kalau sudah waktunya bertarung sampai mati, dia membiarkan kita pergi dulu. Apa-apaan ini, apakah dia memperlakukan kita seperti banci? Sudah kubilang pada kalian berdua, pertahanan kota telah ditembus. Kami, klan Anmen, sama pandainya dalam mempertahankan kota Yetian seperti kalian. Jika Anda bisa mempertahankannya, Anda harus mempertahankannya. Jika Anda tidak bisa mempertahankannya, Anda harus mempertahankannya. Scar berkata dengan malu-malu, Saudara Anmen, apa yang kamu lakukan? Ya, kenapa pengorbanannya sia-sia? Haijin juga sedikit malu. Anmen membantu mereka mencapai titik ini, dan mereka sebenarnya sangat berterima kasih. Justru karena rasa terima kasih mereka tidak ingin Anmen bersaudara berkorban lagi. Dua bersaudara, sebelum kita datang ke sini, Ratu Semut kita memerintahkan kita untuk keluar dan membantu Han Sanqian menyelesaikan masalah. Jadi, masalah Han Sanqian belum terselesaikan, jadi tentu saja kita tidak malu untuk kembali. Meskipun kami, klan Anmen, tidak sebaik Anda, rasa kehormatan dan misi kami tidak lebih buruk dari Anda. Kami lebih baik mati dalam pertempuran dengan terhormat daripada menanggung label rasa malu dan serakah akan hidup dan ketakutan. Kematian. Atau para pengecut yang tidak bisa menyelesaikan misinya, mengerti. Komandan Anmen ini memiliki suara yang nyaring dan sikap yang tegas. Scar dan Haijin saling berpandangan lagi, lalu menatap Komandan Anmen. Baiklah, kalau begitu kita bersaudara akan bertarung berdampingan sampai mati. Bab 5109 Pertempuran Berdarah. Saudara Anmen, dengarkan perintahmu, teriak Haijin. Komandan Anmen berkata dengan nyaring, semua unit Anmen dalam keadaan siaga dan siap untuk diberangkatkan. Semua pasukan Anmen segera bersembunyi di bawah tanah di sekitar kota Yetian. Di saat yang sama, mereka menggali benteng. Begitu musuh menyerang kota, mereka akan siap menerobos tanah kapan saja atas perintah. Pasukan Anmen, pastikan untuk menyelesaikan misinya. Oke, kalau musuh berani menyerang kota, tidak masalah. Ayo mati dulu. Bekas luka juga menunjukkan ekspresi dingin dan haus darah. Jika mereka ingin membunuh kita, mereka harus berganti kulit. Komandan Anmen melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Haruskah ritual sebelumnya diulangi lagi?
Hai Jin dan Scar tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, ketiga orang itu mengulurkan tangan kanannya dan memegangnya erat-erat. Merancang. Ketiga orang itu berteriak, lalu bergegas menuju area pertahanan masing-masing. Di luar kota, Cimeng memimpin sekelompok orang istimewa ke kota. Mereka mengintai di tempat-tempat tersembunyi. Nona muda memiliki takdirmu dan akan melakukan segala kemungkinan untuk menjaga kota Yetian, tapi premis dari semua ini adalah kita tidak bisa membiarkan pihak yang bertikai mengetahui keberadaan kita. Apakah kamu mengerti? Pahamilah, kami adalah hantu. Kami pergi tanpa jejak ketika kami datang dan pergi tanpa jejak. Oke, bertindak sekarang. Begitu kata-kata itu keluar, sekelompok orang itu menyebar seperti pasir, lalu mencari tempat persembunyiannya sendiri untuk bersembunyi. Ledakan. Ledakan, ledakan. Jutaan tentara musuh telah tiba. Hancurkan pertahanan kota dan masuki kota. Tetua itu berteriak dan mengangkat tangannya. Membunuh. Pria berbaju hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju kota Yetian. Bang bang bang. Puluhan ribu orang terbang di atas kota Yetian, mengincar penghalang pertahanan kota Yetian. Ledakan. Itu hanya berlangsung kurang dari 1/4 jam, diikuti dengan suara keras. Formasi itu hancur total. Dan itu masih dipatahkan dengan cara yang begitu paksa. Perisai energi besar itu seperti gelembung yang meledak, dan energi yang tersisa meledak langsung ke seluruh kota Yetian. Saat itu, ada keindahan yang tak terlukiskan di langit di atas kota Yetian. Tapi semua orang juga tahu betul bahwa apa yang akan terjadi di bawah keindahan ini adalah segala macam pembantaian yang kejam. Teruskan. Jutaan tentara berkerumun di luar. Tanpa keberadaan Han Sanqian yang menyimpang, para tetua jelas tidak lagi memiliki kekhawatiran tentang penggunaan pasukan. Oleh karena itu, melawan kota Yetian, seluruh pasukan harus menyerang dengan kekuatan guntur. Hanya tersisa sekitar 100.000 kuda di sekitarnya. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda takut? Scar berdiri di dinding depan, menghadap pasukan musuh yang datang ke arahnya seperti gelombang. Bukan saja dia tidak menunjukkan rasa takut, tapi dia juga meraung dengan marah. Berjuang sampai akhir yang pahit. Oke, semuanya, ambil senjatamu dan ambil posisi bertarung. Wow, semua saudara di belakangnya mengangkat tombak emas mereka. Tenang, tunggu sampai musuh mendekat, dan ikuti perintahku sebelum bertarung. Ya, melihat jutaan pasukan semakin dekat di luar kota, Scar berbohong jika dia mengatakan dia sedang tidak mood. Kegugupan tidak bisa dihindari. Namun, ini tidak berarti dia takut mati. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, pasukan depan musuh telah bergegas ke dasar tembok kota. Tendang drumnya. Bang bang bang. Genderang perang dibunyikan, dan hampir di saat yang bersamaan, pasukan Unmen yang berada di darat juga mengencangkan senjatanya di bawah suara genderang tersebut. Mereka tahu bahwa ini adalah pukulan genderang dari duel hebat. Bunuh aku. Bekas luka berteriak keras. Bab 5110 ini tidak mungkin. Ledakan. Semua orang langsung siap. Namun hampir ketika pasukan musuh di seberang hendak bergegas ke kota Yetian, kejadian aneh dan aneh terjadi. Tentara musuh yang menyerang di barisan depan terjatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun yang aneh adalah Anda tidak melihat ada orang yang menyerang mereka sama sekali. Komandan, apa yang terjadi? Bawahan di sebelahnya bertanya pada Scar dengan aneh. Sungguh keterlaluan melihat orang di seberang terjatuh tapi tidak ada yang menyerang. Scar melirik kembali ke arah tentara di belakangnya. Mereka baru saja mendengar perintahnya dan hendak menyerang tetapi belum mulai menyerang. Mungkinkah itu Unmen bersaudara? Kalau dipikir-pikir, sepertinya itu mungkin. Saudara-saudara Unmen bersembunyi di bawah tanah dan sepertinya menghilang saat mereka bertarung. Namun, menurut rencana awal, bukankah seharusnya Unmen bersaudara langsung melakukan terobosan? Kenapa dia tidak memulai pertarungannya saja, tapi malah mulai bertarung dengan pihak lain secara langsung? Komandan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Scar tertegun sejenak, karena pihak lain jelas-jelas mengganggu rencananya. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ini benar-benar baku tembak. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Lewati perintah dan semua orang akan membantu serangan jarak jauh. Jika musuh menyerbu tembok kota, saya akan menyerang mereka dengan keras. Tidak peduli bagaimana situasi pertempuran berubah, Scar tahu betul bahwa serangan jarak dekat adalah cara paling efektif untuk membunuh. Oleh karena itu, ia harus cukup sabar menunggu. Terlebih lagi, membuat Unmen bersaudara bertarung di depan mereka dapat mengurangi kecepatan serangan musuh, yang sebenarnya sangat membantu untuk serangan balik jarak dekat mereka.
Namun, Scar berpikir begitu, tapi Unmen bersaudara di bawah tanah juga bingung. Rencananya, mereka juga membutuhkan musuh untuk masuk ke bawah tembok kota sebelum bisa mengambil tindakan. Tapi sekarang musuh masih agak jauh dari jangkauan yang dituju, tapi tembakan sudah dimulai dari atas. Komandan, ada yang tidak beres. Bukankah orang-orang di atas memberitahu kita bahwa kita harus menyerang pada saat yang sama? Kenapa? Kenapa musuh mulai bertempur sebelum mereka memasuki tempat yang telah ditentukan? Komandan Unmen menggelengkan kepalanya. Anda bertanya kepada saya, siapa yang harus saya tanyakan? Dia sebenarnya sangat terkejut, kenapa Scar dan yang lainnya tidak mengikuti aturan. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Pak Menteri, sial, jika Anda ingin mendapat pujian, kami hanya bisa menonton tanpa daya saat kami diambil dari Anda. Sebagian besar pertahanan bawah tanah mereka sebenarnya berada di lokasi tetap. Apalagi dari segi pertahanan, dari awal hanya bisa berada di dekat tembok kota. Pertarungan sudah dimulai sebelumnya, dan Komandan Unmen hanya bisa menatap dengan cemas. Beritahu semua saudara untuk tetap diam dan bersiap menghadapi pertempuran, tetapi tidak ada seorang pun yang diizinkan mengambil tindakan terlebih dahulu tanpa perintah saya. Apakah Anda mengerti? Ya. Segera, semua manusia semut diperintahkan untuk kembali. Seluruh pasukan, menurut penempatannya, bersembunyi di bawah tanah dan tidak keluar. Membunuh. Sudah terjadi pembantaian orang di luar. Nona Chimeng, kami telah memblokir sejumlah besar serangan lawan, dan semuanya masih terkendali. Chimeng mengangguk, kirimkan perintah dan lepaskan musuh ke gerbang kota Yetian dengan tertib sesuai rencana. Ya, hanya dengan cara ini, musuh dan orang-orang di kota Yetian tidak akan ragu. Semakin banyak kekacauan yang terjadi, semakin diam-diam masyarakat menangkap ikan di perairan yang bermasalah. Jika tidak, dalam situasi saat ini di mana semua orang di kota Yetian sedang bingung, saya khawatir tidak akan lama lagi mereka akan menjadi curiga sepenuhnya. Segera, mengikuti perintah Chimeng, musuh mulai ditempatkan di tembok kota dengan tertib. Bagi musuh tentunya tidak memiliki pertahanan, mereka hanya mengira telah menembus pertahanan lawan. Saudaraku, lakukanlah. Di tembok kota, Scar berteriak, unggul. Di bawah tanah, Komandan Unmen juga berteriak dengan kasar. Lakukan.